Shalom saudara-saudara, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap hal Tuhan sudah menyertai hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti firman-Mu. Terlebih berikanlah kepada kami kemampuan, kesanggupan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana rasanya menjalani hidup ketika kamu tidak tahu harus melangkah kemana? Saat tabungan menipis, doa-doamu belum terjawab, dan segala yang kamu andalkan justru mulai goyah. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, tapi kenyataannya tetap mengecewakan. Di saat seperti inilah, iman bukan lagi sekedar teori, tetapi ia menjadi satu-satunya pilihan. Kadang kita berharap hidup ini seperti GPS, selalu tahu arah, selalu tahu tujuan. Tapi Tuhan seringkali menuntun kita seperti seseorang yang menuntun anaknya dengan mata tertutup, bukan agar kita bingung, tetapi supaya kita percaya kepadanya. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Bukanlah kata-kata manis untuk digantung di dinding. Itu adalah panggilan hidup yang nyata untuk setiap orang yang percaya, terutama saat kenyataan hidup tidak masuk akal. Saudara-saudara yang terkasih, justru dalam ketidakpastian inilah kita mulai belajar arti sejati dari iman. Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama. Apa artinya benar-benar berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Yang pertama, iman adalah ketika kamu tetap melangkah walau kamu tidak melihat hasilnya. Iman bukan tentang memahami semuanya. Iman adalah melangkah dalam ketaatan, walau belum ada hasil yang terlihat. Saat Nuh membangun Batra, belum ada hujan. Saat Abraham meninggalkan negerinya, belum ada peta. Janji Tuhan kepada Abraham belum digenapi. Sarah istrinya belum ada tanda-tanda mengandung. Dan saat Yesus memanggil Petrus keluar dari perahu, yang ada hanyalah air. Tetapi mereka tetap taat, karena mereka percaya kepada pribadi yang memanggil mereka. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang terkasih, jangan tunda langkahmu hanya karena kamu belum melihat jalannya. Kadang jalan baru terbuka saat kamu mulai melangkah. Yang kedua, penglihatan bisa menipu, tapi iman membawa kepada kebenaran. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tampak luar biasa, tapi sebenarnya rapuh. Banyak orang terlihat sukses di luar, tapi hancur di dalam. Banyak jalan tampak mudah dan cepat, tapi berujung kepada kehancuran. Penglihatan bisa menipu, karena ia hanya melihat yang lahiriah
tapi iman menembus yang kelihatan dan menemukan kebenaran yang sejati. Sebagai contoh, saat bangsa Israel berdiri di depan laut Teberau, mata mereka melihat kematian, tapi iman melihat jalan keluar. Tuhan buat jalan yang menurut mereka mustahil, tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mereka bisa berjalan dan mereka selamat. Saat Yesus tergantung di salib, mata dunia melihat kegagalan, tapi iman melihat keselamatan yang kekal. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membawa keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Mata kita berkata ini akan berakhir, tapi iman berkata Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Saudara yang terkasih, penglihatan hanya melihat yang sementara, sedangkan iman melihat yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam hidup ini, kamu tidak bisa selalu mempercayai apa yang tampak. Tidak semua kesulitan adalah kutuk, tidak semua keterlambatan adalah penolakan, dan tidak semua kehilangan adalah akhir. Kadang justru di balik kabut dan kegelapan, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang indah. Iman mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Yang ketiga, iman tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tapi penyertaan yang pasti. Banyak orang mengira bahwa jika mereka beriman, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus bagi orang percaya. Sebaliknya, Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, iman bukan pelarian dari penderitaan, tapi kekuatan untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bayangkanlah hal ini. Daniel tetap dimasukkan ke gua singa, tapi Tuhan menutup mulut singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap dilempar ke perapian, tapi Tuhan hadir di tengah api bersama mereka. Paulus tetap mengalami kapal karam, cambukan penjara, tapi iman membuatnya tetap bersaksi dan bernyanyi di tengah belenggu. Saudara yang terkasih, iman tidak menghindarkanmu dari badai, tapi memastikan bahwa kamu tidak akan tenggelam di dalamnya. Jalan iman mungkin membawa kamu ke tempat yang sulit dimengerti, tapi selalu mengarah kepada kebaikan yang kekal. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara yang terkasih, itulah penghiburan terbesar. Kamu mungkin tidak tahu kemana kamu melangkah, tapi kamu tahu siapa yang berjalan bersamamu. Tuhan tidak menuntunmu untuk mengetahui dan melihat segalanya. Dia hanya minta kamu percaya kepadanya. Jangan menunggu sampai semuanya jelas baru kamu melangkah. Kadang iman itu seperti berjalan di kabut, satu langkah pada satu waktu, tapi tangan Tuhan selalu ada di sana, menggenggam erat, membimbing dengan setia. Di bagian penutup, saudara-saudara, tetaplah percaya kepada Yesus. Dalam dunia yang makin kacau dan penuh ketidakpastian, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk kamu percayai di dunia ini sepenuhnya. Dia tidak hanya tahu jalanmu, Dia adalah jalan itu sendiri. Di saat kamu tidak bisa melihat ke depan,
lihatlah kepada Dia. Saat kamu tidak punya kekuatan untuk melangkah, bersandarlah pada kasih karunia-Nya. Jangan tunggu terang baru melangkah, tetapi melangkahlah dan terang akan datang di tengah-tengah perjalananmu. Berjalanlah bersama Yesus. Jangan berdasarkan apa yang tampak, tapi berdasarkan siapa yang kamu percayai. Karena hidup yang dibangun di atas iman kepada Kristus adalah hidup yang tidak akan pernah tergoyahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di saat kami tidak mengerti jalan-Mu, ajarkan kami untuk percaya kepada Engkau, percaya firman-Mu. Saat mataku melihat kegagalan, biarlah hatiku tetap percaya. Aku mau berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.